Bisa, Dok. Bisa ya. Kita ini 2 jam ya. Iya, Dok. Oke. Sudah bisa kita mulai ya. Oke, sudah nampak slide show-nya ya? Sudah, Dok. Iya, kita akan belajar tentang imunopatologi. Jadi kita akan pelajari berbagai kelainan nanti di dalam sistem imun yang kita tahu bahwa sistem imun itu adalah pisau bermata dua. Satu sisi sistem imun kita akan melindungi kita dari berbagai agen dari luar, tapi di sisi yang lain kita juga akan mendapatkan berbagai penyakit akibat sistem imun ini sendiri. Jadi makanya saya menyebut tadi adalah pisau bermata dua ya. Nah, tentu penting buat kita untuk memahami topik ini. Nanti kita akan mempelajari konsep apa itu yang disebut innate immunity dan adaptive immunity ya. Nah, kemudian kita nanti akan lihat bagaimana konsep-konsep dasar yang berperan di dalam sistem imun, baik itu limfosit, makrofag, sel dendritik, natular killer cell. Kemudian juga kita memahami nanti juga tentang sitokin yang sekarang orang awam pun bicara cerita sitokin ya, sitokin, badai sitokin ketika COVID terjadi ya. Kemudian nanti kita akan lihat juga bagaimana perbedaan dari salah satu reaksi sistem imun yang kita sebut dengan reaksi hipersensitivitas ya. Nah, kemudian nanti kita akan belajar tentang penyakit-penyakit autoimun, kemudian termasuklah lupus, rheumatoid, Sjogren disease, systemic sclerosis, kemudian berbagai penyakit lain yang mempengaruhi pembuluh darah ya. Dan kita akan membedakan nanti kelainan yang sifatnya genetik dan yang sekunder atau acquired immunodeficiency yang kita nanti melihat berbagai gangguan imunodefisiensi baik yang primer ataupun yang diperdapat ya. Kemudian termasuk tentang AIDS dan kelainan yang berikutnya adalah amyloidosis. Nah, kita akan belajar tentang ada sistem imun yang disebut dengan innate immunity. Jadi ini adalah atau natural immunity yang biasanya mulai kita lahir dia sudah berkembang melindungi kita ya. Dan ada yang kita sebut dengan adaptive immunity. Biasanya keadaan ini terjadi akibat sebelumnya dia diekspos oleh berbagai patogen ya yang kita sebut lebih luasnya sebagai antigen yang tentu nanti ada fungsi dari MHC ya. Jadi tubuh kita ini ada yang disebut human lymphoid gain yang sebenarnya berfungsi untuk mengenali apakah sesuatu itu asing atau tidak. Ini pada manusia disebut HLA dan secara umum disebut MHC. Sehingga nanti dia akan, apakah dia bertoleransi karena dia dikenal atau menjadi
karena tidak dikenal menimbulkan berbagai reaksi. Nah, nanti kita kenal ada MHC kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Nah, yang imun natural atau innate immunity ini tentu yang pertama adalah barrier di tubuh kita ya. Jadi kita punya kulit, kita punya asam lambung, sehingga memang tidak mudah semua yang datang dari luar itu akan melukai kita, akan membuat kita sakit ya. Kemudian ada sel-sel yang juga melindungi kita ya, termasuklah sel limfosit, sel makrofag, sel plasma, natular killer cell. Nah, kemudian ada produk-produk yang kita sebut dengan sitokain atau ya, chemokine ya. Nah, yang lain juga yang punya fungsi adalah plasma protein, termasuk di dalamnya komplement, faktor koagulasi. Kemudian ada yang kita sebut dengan toll-like receptor ya. Nah, sedangkan adaptive immunity ini tadi kita sudah sebut-sebut biasanya ini bekerja kalau kita pernah terpapar sebelumnya ya. Jadi ada yang kita kenal dengan reaksi seluler ya, di mana nanti sel itu yang bereaksi dengan antigen yang datang dari luar. Ada yang humoral immunity ya. Humoral immunity ini nilai yang kita kenal dengan imunoglobulin atau antibodi ya. Nah, jadi kita mengenal mikroba, ada yang dia nanti bertempat di ekstraseluler, ada yang di intraseluler. Nah, bakteri misalnya itu akan bekerja di ekstraseluler. Ya, jadi kalau ada bakteri masuk, maka limfosit B yang ada ini akan mensekresi antibodi, di mana antibodi inilah yang nanti akan bereaksi, menetralisir, melakukan proses lisis dengan bantuan komplement, dan menghancurkan bakteri dengan fagositosis ya. Biasanya dikerjakan oleh polimorfonuklear leukosit termasuk neutrofil, kemudian oleh makrofag ya. Sehingga kalau sudah dipagositnya, dimakannya, dicernanya, maka mikroba itu akan dihancurkan ya. Nah, untuk yang mikroba intraseluler seperti virus, maka banyak pekerja yang nanti kita lihat antara lain fungsi daripada kalau ada antigen itu maka bekerjalah antigen presenting cell ya, APC seperti makrofag yang akan menyediakan atau menghantarkan antigen itu ke limfosit T, yang antara lain limfosit T itu ada yang jenis sel T helper, di mana nanti dia punya reseptor, dan kalau antigen yang tadi sudah dibawa oleh antigen presenting cell ketemu dengan sel T helper tadi ini, maka dia nanti akan menghasilkan sitokin ya. Apa yang terjadi? Terjadi proliferasi dan aktivasi daripada sel-sel efektor seperti makrofag, sel T sitotoksik, kemudian dengan kerja sitokin reseptor, inilah yang nanti akan kalau dia menempel
akan melisiskan sel yang terinfeksi tadi, ya. Nah, atau dia nanti juga mendestruksi lewat fagositosis. Tadi kita sudah menyebut-nyebut aktornya, ya. Nah, jadi aktor yang banyak berperan di dalam sistem imun kita itu ada yang kita sebut dengan sel T, atau sebenarnya adalah sel limfosit jenis T. Kemudian ada sel limfosit B. Kemudian nanti ada juga sel plasma. Jadi sel plasma ini adalah sel B yang nanti berubah menjadi intinya lebih meminggir, sehingga nanti sel plasma ini nanti kita akan bicarakan berikutnya bagaimana dia menghasilkan imunoglobulin atau antibodi, ya. Nah, kemudian makrofag. Makrofag itu disebut juga histiosit. Nanti pada TBC dia punya histiosit yang khusus yang kita sebut dengan epiteloid. Nah, fungsinya tadi sudah kita sebut sebagai antigen presenting cell. Jadi dialah yang nanti seperti pelayan membawakan antigen itu terkait dengan sel T. Nah, kemudian kita sebut dengan sel dendritik. Ini juga satu antigen presenting cell juga, ya. Kemudian natural killer cell. Ini satu sel limfosit yang kita lihat secara mikroskopik yang di atas, dan ini nanti kita lihat nanti bagaimana sebenarnya secara molekuler, ya. Nah, ini dengan gambaran ultra mikroskop, ya. Dan ini adalah sel-sel limfosit yang kita lihat di dalam jaringan. Nah, beberapa limfosit ini kalau kita staining, nampak inti, nampak sitoplasmanya yang minimal, ya. Nah, biasanya lebih besar daripada sel darah merah, ya. Nah, ini adalah gambaran satu makrofag, antara yang kita sebut juga histiosit, yang dia nanti berfungsi antigen presenting cell. Jadi makrofag ini satu monosit yang nanti akan berada dari pembuluh darah bisa keluar ke jaringan, ya. Ini gambaran dari satu mikroskop elektron dari makrofag. Dan biasanya sel ini lebih besar, kemudian biasanya tidak begitu bulat.
juga bergranul-granul ya. Ini satu sel plasma, kalau kita lihat sel plasma ini, kalau ini selnya, dia terdorong ke pinggir. Jadi sel plasma ini intinya eksentrik di pinggir ya. Jadi dengan intinya yang bulat, sitoplasmanya biasanya banyak ya, dengan kromatinnya kita lihat di pinggir, lalu ada daerah jernih di sekitar sini ya. Nah, ini adalah sel dendritik yang dengan berbagai fungsi kita jumpai nanti dari berbagai jaringan ya. Ini ada satu natural killer cell yang juga nanti banyak perannya di dalam sistem imun. Nah, natural killer cell itu dia punya reseptor ya. Ada yang kalau dia terikat dengan, maaf bentar ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi kalau yang terikat itu adalah reseptor inhibitorinya, nanti dia akan bekerja di MHC kelas 1 pada sel yang normal ini, maka selnya tidak dirusak ya. Tapi kalau misalnya, jadi dia dikenal sebagai sel normal ya, tapi kalau ada satu virus misalnya masuk, maka dia akan mengaktifasi ligan natural killer cell dengan sel yang terinfeksi virus tadi, maka natural killernya nanti akan berfungsi menghancurkan sel yang terinfeksi. Ya, ini kerja dari natural killer cell. Nah, tadi dari hal yang sudah kita diskusikan tadi, jadi ada beberapa kerja daripada sel-sel yang di sistem imun. Ada misalnya sebagai antigen presenting cell. Contohnya makrofag, sel dendritik, itu adalah yang nanti membawa antigen atau katakanlah suatu zat atau benda asing yang dikenal asing, nanti dibawa ke sel limfosit termasuk T. Nah, maka
di sel limfosit itu ada yang disebut sel limfosit T. Sel limfosit T ini dilambangkan sebagai CD4. Dia nanti akan berfungsi sebagai regulator, misalnya sel T helper, ya. Nah, kemudian ada yang lain yang kita sebut CD8, ya, atau CDH. Nanti akan berfungsi sebagai efektor. Nah, dia nanti kalau terlalu banyak sudah terbentuk, dia akan menyetop pembentukan sel T. Kemudian sel B itu bisa berubah kalau dia teraktivasi menjadi sel plasma. Jadi sel B yang berubah menjadi sel plasma inilah yang nanti membentuk antibodi. Kemudian tadi kita sudah menyebut-nyebut tentang natural killer cell. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya sel B atau limfosit B yang ketemu dengan satu mikroba, maka dia akan berubah menjadi sel plasma. Maka dia akan mensekresi, nah ini adalah antibodinya, dia sekresi, maka dilepaskanlah antibodi yang nanti akan bekerja berikutnya untuk melawan agen itu. Nah, yang lain, sel T, tadi sel B ya, sel T, dia tadi ada termasuk sel T helper ya atau CD4. Kalau ada bakteri yang nanti sudah dipagosit oleh makrofag misalnya, maka sel T ini akan berfungsi mengeluarkan berbagai sitokin, ya. Jadi aktivasi daripada makrofag, mengaktifasi makrofag, juga dia nanti menyebabkan proses peradangan dan nanti menstimulasi sel B yang berfungsi tadi. Nah, sedangkan ada sel T limfosit yang lain yang kita sebut fungsinya sebagai sitotoksik, jadi atau CDH. Jadi kalau ketemu sel T yang kita sebut dengan CTL, cytotoxic T lymphocyte, bertemu dengan sel yang terinfeksi oleh mikroba, maka CTL-nya akan menempel pada sel yang infeksius tadi itu, maka sel yang terinfeksi nanti akan dihancurkan, ya. Nah, tadi kita menyebut-nyebut dengan sitokin. Apa itu sitokin? Sitokin itu bisa kita jumpai pada natural immunity. Nah, di mediasi oleh natural immunity, termasuk interleukin 1, TNF, atau tumor necrotic factor, interferon. Nah, kemudian dia juga meregulasi, mengatur bagaimana perkembangan limfosit yang nanti juga melalui yang disebut interleukin. Kemudian dia mengaktifasi proses radang, ya.
kemudian juga bekerja di dalam menstimulasi hematopoietic system, misalnya pada koloni stimulating factor. Sitokin atau kimokin adalah satu protein yang diproduksi oleh berbagai sel, termasuklah limfosit, makrofag, ya, yang nanti berperan dalam inflamasi akut dan kronik dan di sistem imun. Termasuklah di dalamnya tumor necrotic factor atau TNF, interleukin 1 oleh makrofag, ya. Kemudian kimokin itu adalah satu protein kecil sitokin yang nanti bekerja dalam mempengaruhi polimorfonuklear leukosit. Oke, sebentar ya, saya minta waktu bentar. Terbahan. Apa kita sebentar ya, off kita bentar. Oke.
Kita lanjutkan ya. Kemudian tadi kita mengenal istilah MHC atau Major Histocompatibility Complex. MHC ini adalah suatu fungsi yang berada di kromosom 6 yang akan sangat banyak berperan sekali di dalam memberikan kode yang terkait nanti dengan mengenal satu antigen, ya. Sering disebut juga sebagai human leukocyte antigen pada manusia dan di kode H2 pada tikus, ya. Nah, berfungsi mengenali sel atau satu antigen, apakah dia bisa ditoleransi atau dikenal atau dia tidak dikenal sehingga tidak ditoleransi menghasilkan satu reaksi. Nah, jadi kita lihat dia ada di kromosom 6, ya. Inilah letaknya di gen. Nanti kita mengenal ada sub DP, DQ, DR, ya. Nah, sehingga nanti berdasar inilah kita menyebut apakah dia satu kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. MHC kelas 1 ini kita temukan pada berbagai inti sel atau platelet dan glikoprotein, ya. Kemudian ada MHC kelas 2 yang berfungsi sebagai antigen presenting cell, misalnya pada makrofag, pada dendritik, pada limfosit, ya. Kemudian ada ya MHC kelas 3 yang nanti bekerja untuk komplement sistem protein. Sistem kelainan-kelainan pada tubuh kita bisa disebabkan oleh gangguan sistem imun, ya. Nah, contohnya adanya reaksi hipersensitivitas, ya, yang kita nanti bagi ada persensitivitas tipe 1, tipe 2, persensitivitas tipe 3, ya. Nah, atau persensitivitas tipe 4. Kemudian juga dia menyebabkan penyakit autoimun. Contohnya nanti akan menyebabkan penyakit, berbagai penyakit kolagen, ya. Nah, orang juga bisa sakit kalau tadi kelebihan fungsi hipersensitivitas, kemudian nanti ada faktor-faktor tertentu menyebabkan penyakit autoimun, lalu juga penyakit yang bisa ditimbulkan kalau dia kadarnya atau fungsinya rendah atau lemah di tubuh kita, ya, sehingga menyebabkan penyakit yang disebut imun deficiency syndrome. Imun deficiency syndrome itu ada yang dari sononya genetik atau primer, ada yang disebabkan oleh sesuatu sekunder yang diperdapat. Contohnya virus yang kita sebut human immunodeficiency virus, itu menyebabkan nanti acquired immunodeficiency syndrome yang lebih populer dengan AIDS, ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke 4 jenis tipe hipersensitivitas, ya. Ada yang disebut dengan hipersensitivitas immediate, tipe 1. Ada yang hipersensitivitas tipe 2.
Ini disebut juga antibody mediated hypersensitivity. Ada hipersensitivitas tipe 3, sering kita sebut dengan imun kompleks mediated hypersensitivity, di mana nanti bekerjanya kalau terjadi kompleks endapan antigen antibodi. Kemudian reaksi tipe 4, yang mana reaksi ini adalah reaksi seluler oleh limfosit, sehingga disebut dengan cell mediated hypersensitivity. Nah, sekarang kita lihat tipe immediate hypersensitivity, ya. Immediate itu artinya bekerja dalam beberapa detik atau beberapa menit, jadi segera. Jadi kalau terjadi suatu reaksi alergi yang segera, itu ada tipe 1. Nah, reaksinya langsung bisa menyebabkan anafilaktik shock. Ya, jadi reaksi anafilaktik itu bisa menimbulkan shock. Apa itu shock? Shock itu artinya ketidakseimbangan antara pembuluh darah dengan aliran darahnya. Jadi aliran darahnya nggak berkurang, tapi dia melebar. Vasodilatasi yang hebat, sehingga dibandingkan dengan pembuluh darahnya, cairan darahnya menjadi lebih sedikit. Nah, jadi itu orangnya bisa tensinya menjadi sangat menurun, ya, sehingga nanti aliran darahnya terganggu. Kemudian bisa terjadi proses edema. Proses edema itu adalah terkumpul cairan di sana. Nah, kemudian bisa sesak napas. Kenapa sesak napas? Dia akan mengakibatkan nanti proses otot-otot polos nanti berkontraksi. Otot polos itu ada di bronkus, sehingga nanti terjadi bronkospasme. Nah, kalau bronkospasme, orangnya sesak napas. Biasanya terekspos oleh suatu antigen yang kita istilahkan dengan alergen. Ya. Jadi pada fase akut, fase immediate, segera, maka sel mas itu akan melakukan degranulasi. Jadi lepas granul-granulnya, di mana nanti akan juga terjadi proses pelepasan zat-zat otokoid, termasuk histamin. Salah satu akibatnya adalah vasodilatasi. Nah, vasodilatasi sehingga tadi terjadi shock. Yang lain, terjadi kontraksi dari seluruh otot polos, maka orangnya mual, muntah, karena berkontraksi ususnya. Tapi yang bahaya itu yang berkontraksi adalah bronkusnya, otot polos di bronkus. Maka terjadi spasme, orangnya sesak. Kalau terlambat ditolong, meninggal. Ya. Pada fase berikutnya, dalam beberapa jam, dalam hari, maka sel-sel yang terjadi pada proses radang, terutama disebabkan oleh alergi, maka dimuncul banyak eosinofil,
terjadi eosinofilia. Polimorfonuklear leukositnya juga dari pembuluh darah, maka dia akan mengalami marginasi, kemudian enukleasi, keluar dia ke jaringan, ya. Kemudian sel T akan berfungsi. Nah, inilah yang terjadi pada fase inflamasi akut. Nah, sekarang kita pindah ke tipe 2 hypersensitivity, yang kita kenal juga sebagai antibody mediated immunity. Jadi ini nanti bekerja antibody. Jadi antibody akan melengket ke permukaan daripada sel itu, terjadi opsonisasi, nanti dia berat molekulnya jadi bertambah, fagositosis, dimakan selnya, dan juga bekerja fiksasi komplement C1 Q, C1R, C1S, C2, C3, C4, C5, dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi? Dia menyebabkan lisis dari sel. Jadi merusak sel, ya, dengan merusak membran sel. Nah, penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh reaksi tipe 2, contohnya adalah hemolitik anemia autoimun. Orangnya HB-nya turun. Nah, bukan karena yang lain, tapi ada reaksi sistem imun. Kemudian terjadi idiopatik trombositopenik purpura, ITP yang idiopatik. Kemudian terjadi reaksi Goodpasture syndrome. Jadi biasanya dia akan merusak membrana basalis daripada sel itu, sehingga nanti kalau pada glomerulus rusak membrana basalisnya, terjadi nefritis akut. Kalau pada alveoli rusak membrana basalisnya, pecah dia, maka terjadi batuk darah, ya, pada parunya. Nah, kemudian juga terjadi pada rheumatic fever, pada myasthenia gravis, orangnya nanti menjadi lumpuh termasuk otot-otot pernapasannya. Pada Graves' disease, pada penyakit tiroid toksik, dan pada anemia perniciosa, ya. Nah, kemudian reaksi tipe 3 daripada hipersensitivitas itu kita sebut sebagai immune complex mediated. Jadi, kalau terjadi kompleks antigen antibodi di sirkulasi, dia nyangkut di ginjal, terjadi kerusakan basement membran daripada ginjal, terjadilah glomerulonefritis. Bisa dia mengganggu pembuluh darah, kulit. Nah, kemudian termasuk sendi-sendi, terjadi rheumatoid arthritis. Nah, tipe yang umum tadi penyakit autoimun akibat reaksi tipe 2, contohnya sistemik lupus erythematosus. Pasiennya biasanya tegak diagnosanya setelah pasiennya meninggal. Nah, karena akan terjadi gangguan pada lupus ini pada sistemik, ya. Terjadi nekrosis limfoid pada ginjal, terjadi kerusakan pada berbagai organ, ya. Kemudian poliartritis nodosa, terjadinya proses radang di pembuluh darah. Kemudian bisa post-streptococcal glomerulonefritis. Orangnya sebenarnya cuma sakit tenggorok,
terkena atau karies dentis. Lalu dari kariesnya itu ada kuman Staphylococcus, Streptococcus beta hemolyticus. Nanti terbentuk antibodi, inilah yang nyangkut nanti di mana-mana, ya. Nah, begitu juga ada serum sickness dalam beberapa hari. Nah, semua ini adalah reaksi sistemik yang menyebabkan penyakit autoimun kita sebut. Nah, kemudian ada reaksi tipe 4 yang kita sebut dengan cell mediated atau reaksi yang diperantarai oleh sel T. Yang berfungsi di sini adalah sel T. Jadi hipersensitivitas sel T. Nah, salah satu contoh adalah tuberculin skin reaction. Jadi, kalau kita suntik pasien dengan mantu tes, maka dalam beberapa menit, sel T itu akan bekerja sehingga nanti terjadi proses di mana dia berwarna merah, gatal, terjadi undulasi. Berarti orang itu menderita TBC. Nah, jadi mantu tes atau tuberculin tes itu kita pakai apakah seseorang itu sedang menderita TBC atau pernah menderita TBC. Nama lainnya adalah mantu tes. Nah, reaksi sel mediated atau sel T hypersensitivity ini juga terjadi di mana orangnya yang terjadi radang karena reaksi kontak. Misalnya Patricia punya kalung. Kalungnya dari nikel. Dia alergi terhadap kalung. Maka nanti akan merah-merah tempat kalungnya. Kacamatanya si Farhan. Kalau dia tiba-tiba mengalami reaksi riwayat atopik, kontak dermatitis, maka dia alergi dengan gagang kacamata, nanti akan meradang. Orang yang alergi dengan selop sandal Jepang, maka nanti tercetaklah gambaran alergi, merah, gatal, kadang-kadang bernanah, seperti selop Jepang pada kakinya. Itu kontak dermatitis. Kemudian terjadinya proses granuloma, lesi granulasi pada orang TBC, membentuk tuberkel, sehingga nanti pada reaksi itu, nanti sel T berfungsi, terbentuklah nanti banyak epiteloid, histiositnya berubah menjadi epiteloid, ada sel raksasa langhan, ada nekrosis pengkijuan di tengahnya, dan sel-sel limfosit, terbentuk jaringan ikat. Itu adalah gambaran granuloma atau granulomatous reaction pada reaksi radang yang spesifik akibat TBC misalnya. Nah, inilah gambaran yang tadi saya sebut, contoh lesi granulomatosa, di mana kalau ada sel TBC yang dibawa oleh makrofag, nanti dia terikat dengan sel T, nanti dilepaskan interleukin 12, kemudian nanti sel T helper ini nanti juga akan bereaksi interleukin 2, reaksi tumor necrotic factor, interferon gamma. Nah, inilah membuat lesi granulomatosa, sehingga terbentuk
lesi spesifik khas granulomatosa. Apa itu? Di tengah-tengah nanti akan kita lihat nekrotik, kemudian ada giant cell Langhans, ini sel raksasa ini. Satu sel intinya banyak. Yang ditemukan Tuan Langhans. Kemudian yang seperti ini, seperti epitel-epitel, maka disebut epiteloid. Kita jumpai juga ada makrofag, ada limfosit, di luarnya ada pembentukan jaringan ikat karena ada fibroblast. Itu disebut dengan granulomatous reaction, ya, atau lesi granulomatosa. Jadi kesimpulan daripada tipe-tipe hipersensitivitas itu, tipe 1 itu terjadi akut allergic reaction, orangnya gara-gara disuntik si Parhan dengan misalnya anestesi, lalu giginya mau diekstraksi, alergi, tiba-tiba merah, bengkak, nah tiba-tiba sesak bernapas, karena tidak ditolong, pasiennya shock, mati di prakteknya si Parhan. Nah, jadi hati-hati. Jadi kita bisa membunuh pasien kalau kita tidak menyiapkan pertolongan pada suatu keadaan reaksi. Kasih antibiotik, ya, suntik antibiotik. Tiba-tiba alergi, mati di tempat praktek karena tidak ditolong. Kita harus tolong karena dia vasodilatasi, kita kasih obat epinefrin misalnya. Sehingga nanti kembali vasokonstriksi, bisa berfungsi, kemudian nanti yang bronkospasme tadi pada otot pernapasannya bisa ditolong, dikasih bronkodilator, nah, pasiennya selamat. Tapi karena kita nggak tolong, mati pasien. Makanya benar-benar di tempat praktek harus disiapkan yang kalau terjadi reaksi anafilaktik shock. Yang kedua, tipe 2 adalah yang berperan antibodi. Ya, antibodi yang dihasilkan oleh tadi sel plasma yang langsung menghantam sel yang terinfeksi. Kemudian reaksi imun kompleks, di mana nanti antigen antibodi membentuk kompleks yang bisa tidak hanya di tempat itu, tapi disirkulasi sehingga nanti terjadi berbagai reaksi imun kompleks. Ya, tipe 3. Tadi yang kita lihat pada penyakit reumatoid dan lain-lain, lupus, ya. Nah, kemudian reaksi tipe 4 yang delay hypersensitivity karena reaksi limfosit T, reaksi seluler, ya, misalnya pada tuberkulosis, pada reaksi mantle skin test. Nah, juga nanti kita akan pelajari pada rejection atau penolakan terhadap cangkokan yang tipe delay. Nah, ini dia, ya. Jadi salah satu yang kita pelajari bisa menyebabkan reaksi, termasuk tadi reaksi yang delay, adalah penolakan terhadap transplantasi. Nah, itu yang kronik. Jadi yang dalam beberapa bulan dia akan menghancurkan kembali ginjal yang ditanam. Ya, akan menghancurkan kembali jantung yang ditransplantasi. Nah, itu kalau tipe 4 dia yang kronik. Tapi ada yang hiperakut dalam beberapa menit. Ya, dalam beberapa menit dihancurkannya balik yang ditransplantasi. Misalnya karena terjadinya pembentukan antigen antibody complex reaction pada vaskular endotelium pada pembuluh darah. Ada reaksi yang akut dalam beberapa hari sampai bulan, ya. Nah, jadi ini reaksi seluler juga.
ya, nanti terjadi infiltrat di interstisial, reaksi humoral, antibodi, terjadi vaskulitis, ya. Nah, sedangkan yang delay itu yang kronik dalam beberapa bulan atau bertahun baru dia merusak, itu adalah reaksi seluler. Ini adalah reaksi akut seluler. Nanti kita lihat terjadi kerusakan di mana tadi ginjal nih yang udah ditanam, nanti terjadi menjadi nekrotik dia, menjadi nekrosis. Selnya intinya menghilang, ya, terjadi namanya kariolisis atau karioreksis, ya. Sedangkan akut humoral ini nanti akan terjadi reaksi vaskular, peradangan, tidak berapa aliran darah, hancur juga yang ditanam tadi. Yang kronik nanti kita lihat proses fibrosis di pembuluh darah, ya. Nah, arteriosklerosis, tubulusnya di sini mengalami atrofi, terbentuk jaringan ikat fibrosis. Nah, akhirnya ginjalnya juga yang baru ditanam rusak lagi dalam beberapa bulan. Ya, ini adalah rejection, penolakan terhadap cangkokan. Nah, sekarang kita bicarakan secara khusus penyakit autoimun. Penyakit autoimun itu, apa itu penyakit autoimun? Penyakit yang terjadi karena kita gagal mengenali sel kita sendiri. Ya, kegagalan self recognition. Nah, atau kegagalan mengenali sel tubuh kita yang harusnya terjadi self tolerance. Nah, di mana bisa proses toleransi itu di sentral misalnya. Nah, jadi kematiannya karena reaksi limfosit. Atau di periferal, ya, di mana tidak berfungsi, atau sel T yang harusnya bekerja itu ditekan dengan imunosupresif, keterlambatan dalam apoptosis, ya. Nah, biasanya sangat berhubungan dengan genetik, ya. Dan satu penyakit autoimun biasanya kita jumpai penyakit autoimun yang lain. Nah, biasanya penyakit autoimun ini akan muncul kalau di-trigger oleh adanya infeksi, ya. Nah, jadi dia sudah ada juga dari sono faktor pembawa sifatnya, tapi dengan adanya infeksi dia menjadi muncul. Tadi sebentar sudah sempat kita sebut, ya. Jadi penyakit-penyakit autoimun yang klasik itu termasuk lupus, sistemik lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, radang sendi, Sjogren syndrome yang biasanya mengenai tidak hanya di daerah maksila, tapi juga bisa luas. Kemudian terjadi skleroderma yang sistemik, kemudian gangguan daripada jaringan ikat yang disebut dengan mixed connective tissue disease, kemudian juga gangguan-gangguan pembuluh darah yang kita sebut periartritis nodosa atau poliartritis nodosa.
Nah, penyakit-penyakit yang lain, radang yang khusus terjadi karena autoimun di tiroid, kita sebut dengan Hashimoto tiroiditis. Kemudian terjadinya hemolitik anemia, orangnya kurang darah karena HB-nya terus-terusan rusak. Nah, dia akibat sistem imun, ya. Jadi autoimun hemolitik anemia. Pada pasien-pasien multiple sklerosis, kemudian kerusakan pada mata, kemudian bisa juga reaksi radang pada testis, ya, autoimun orsitis. Tadi pasiennya gagal ginjal sekaligus muntah darah pada pasien Goodpasture syndrome. Pasien Goodpasture syndrome itu gangguannya pada membrana basalis daripada glomerulus dan membrana basalis daripada alveoli. Itu kita sebut Goodpasture syndrome. Pasien yang tiba-tiba meninggal karena terjadi pembekuan di mana-mana. Jadi terjadi ITP, trombositopeni, ya, perdarahan, juga bisa terjadi perdarahan, ya. Kemudian pasien yang mengalami anemia perniciosa, juga itu penyakit autoimun. Lalu pasien yang insulin dependent diabetes mellitus, jadi orangnya kena DM karena terjadi kerusakan pada organ yang menghasilkan insulin, pankreasnya, ya. Kemudian gangguan daripada proses neuromuscular junction pada myasthenia gravis sehingga orangnya lumpuh. Kalau lumpuh otot-otot pernapasannya, maka meninggal pasiennya. Pasien-pasien yang menderita Graves' disease, tirotoksikosis, ya, proliferasi sel daripada folikel yang berlebihan menghasilkan T3 T4 tiroksin meningkat, itu pada Graves' disease. Jadi penyakit-penyakit ini, penyakit autoimun itu bisa terjadi kapan saja, ya. Nah, kita lihat satu persatu, ya, penyakit autoimun. Penyakit autoimun tadi sudah kita bicarakan, ada hubungan dengan satu antibodi yang langsung bekerja mengganggu DNA kita, mengganggu urutan DNA kita melalui histon atau non-histon RNA dan nukleolitnya. Patogenesisnya kenapa terjadi lupus? Karena terjadi proses pengendapan dan peradangan di berbagai organ kita. Jadi antigen antibodinya ada mengganggu pada sendi, maka pasiennya mengalami rheumatoid arthritis. Pada kulit nanti nampak orangnya mengalami lupus. Lupus itu artinya serigala. Jadi ada butterfly sign, jadi merah peradangan pada pipinya, sehingga nanti kalau kita lihat dari samping seperti serigala dia, maka itu disebut lupus, ya. Terjadi kerusakan glomerulonefritis, nephroid, kidney disease, ya.
Pembuluh darahnya juga kita lihat akan terjadi kerusakan yang hebat. Jantungnya melibatkan pembuluh darah, tapi juga melibatkan saraf-saraf. Nah, gambarannya itu kita bisa lihat nanti seperti gambaran kupu-kupu pada pipinya. Jadi sayapnya itu pada pipi. Kan lihat kupu-kupu ya. Kupu-kupu itu kan ada sayapnya kiri kanan, itu di pipi. Nah, jadi itu yang disebut lupus, seperti serigala, lupoid. Nah, ya. Kemudian kita akan lihat gambaran juga sistem imunnya pada kulit, deposit sistem imun di kulit. Nanti kalau kita pakai imunofluoresan, kita akan lihat endapan antibodi pada subepidermis. Begitu juga terjadi glomerulonefritis, kerusakan pada ginjal ya. Nah, secara klinis pasiennya akan bisa jatuh gangguan gagal ginjal secara progresif, kerusakan pembuluh darah. Kalau kita periksa antinuklear antibodinya, kita lihat positif ya. Nah, ini dia yang tadi kita sebut butterfly rash pada wajahnya. Sehingga kalau lihat dari samping ini kan kayak serigala, maka itu disebut lupus ya. Nah, jadi ini kalau kita periksa antigen antibodinya dengan imunofluoresan, kita lihat positif ya. Nah, pada SLE dengan imunofluoresan kita lihat endapan subepidermis ya. Begitu juga pada glomerulusnya kita lihat gambaran endapan antigen atau imunoglobulin ya. Maka kita lihat juga gambaran dengan mikroskop elektron kelainan daripada glomerulonefritis. Begitu juga pada gambaran histologinya. Nah, yang lain kita lihat baik pada pasien rheumatoid heart disease atau pasien lupus, kita lihat ada gambaran vegetasi pada katup jantungnya. Ini mengakibatkan nanti terjadi juga kerusakan pada jantung. Nah, jadi penyakit lupus itu banyak. Biasanya itu pada wanita muda, mahasiswi biasanya ya. Nah, terjadi gangguan hematologi, gangguan klinis, terjadi artritis, kelainan pada kulit, demam, fatigue, kehilangan berat badan, gangguan ginjal, gangguan central nervous system, terjadi radang pada pleuranya, pleuritis, nyeri-nyeri sendi, mialgia, kerusakannya nanti terjadi pada jantung, terjadi perikarditis, orangnya bisa mual-mual, muntah-muntah, gastrointestinal, Raynaud fenomen, gangguan di pembuluh darah, gangguan akuler, neuropati periferal. Ini semua kita jumpai umumnya pada pasien-pasien lupus. Nah, penyakit-penyakit autoimun yang lain, tadi sudah kita bicarakan sebagian. Rheumatoid arthritis, Sjogren syndrome. Sjogren syndrome ini adalah terjadinya proses peradang dan timbulnya limfosit yang banyak pada kelenjar liur. Sehingga nanti
kelenjar liurnya rusak, pembentukan air liurnya berkurang, dan ini orangnya nanti menjadi kering air ludahnya ya, Sjogren syndrome. Kemudian yang lain adalah skleroderma, di mana nanti terjadi pembentukan jaringan ikat yang hebat di seluruh tubuh kita, sklerosis yang progresif. Kemudian kelainan pembuluh darah yang terjadi pada periartritis nodosa. Nah, kalau kita lihat rheumatoid syndrome, kita lihat nanti ini proses radang pada sendi-sendi, pada katup, ya. Nah, ini nanti kita lihat juga ada pembentukan jaringan-jaringan ikat yang hebat, sehingga pasien nanti menjadi cacat termasuk anggota geraknya. Ini Sjogren syndrome, kita lihat ada pembentukan sel-sel limfosit yang hebat di kelenjar liur, sehingga nanti ini akan kering. Nah, terjadi proses gangguan sembuhkan sel limfoid yang berlebihan dan merusak nanti struktur daripada mukosa-mukosa. Ini proses radang. Nah, pada skleroderma nanti kita lihat terjadi kecacatan karena pembentukan sklerosis dari seluruh berbagai organ termasuk pada jari. Jadi skleroderma ini jaring ikatnya tumbuh berlebihan, ya. Nah, penyakit yang lain tadi sudah kita bicarakan, Hashimoto tiroiditis yang dia bisa lokal tapi juga sistemik. Jadi terjadi gangguan yang radang pada tiroid. Nanti kalau kita periksa anti-tiroglobulinnya positif, kemudian autoimun hemolytic anemia nanti dengan kita jumpai anti-RBC positif, multiple sclerosis, anti-MBP-nya positif, autoimun orkitis, jadi radang pada testis, di mana nanti kalau kita periksa antigennya positif, Goodpasture syndrome, anti-glomerular basement membrane, antibodinya positif, atau imun trombositopenia ITP, nanti kita lihat antiplatelet yang positif, anemia perniciosa, anti-interferon, anti-pretal sel B, antibodi kita bisa jumpai. Nah, islet selnya positif juga, anti-islet selnya pada insulin dependent DM, kemudian miasthenia gravis kita periksa, nanti anti-NM junction-nya positif. Nah, begitu juga Graves' disease, anti-thyroid stimulating hormone, reseptor antibodinya juga, ya. Nah, pasien yang periartritis nodosa, kita lihat nanti arteriititis, radang skeleting pembuluh darah, ya. Oke, untuk bicara AIDS kita istirahat 5 menit boleh ya? 2 jam mana juga. Capek juga boleh ya. Ya, 5 menit kita istirahat dulu ya. Nanti kita lanjutkan tentang imunodefisiensi sindrom.
Oke, selanjutnya kita masuk ke gangguan sistem imun yang disebut imunodefisiensi sindrom, ya. Jadi gangguan sistem imun akibat kekurangan sistem imun, ya. Bisa primer atau genetik, bisa sekunder atau acquired, ya. Nah, yang primer biasanya bisa kita jumpai pada anak-anak. Ini Farhan udah balik semua teman-teman. Iya, dok. Ya, oke ya, kita lanjutkan ini adik-adik ya. Patricia, yang lain-lain. Nah, jadi sering gangguannya sifatnya berat ya. Nah, tadi kita membagi ada yang seluler, ada yang humoral. Jadi keduanya atau salah satu. Kemudian juga bisa menimbulkan autoimun ya. Contohnya adalah Bruton disease atau X-linked agamaglobulinemia. Nah, kemudian ada hyperimmunoglobulin M, Dijon syndrome ya, atau thymic hypoplasia, gangguan pada gen. Kemudian ada severe combined immunodeficiency. Ada Wiskott-Aldrich syndrome, biasanya disertai dengan trombositopenia dan eksim. Dan bisa juga defisiensi komplement. Nah, yang lain adalah gangguan di mana terjadi gangguan pada proses pembentukan darah ya. Jadi sistem hematopoietik di bone marrow. Jadi di mana harusnya semua sistem itu berjalan, tapi karena ada adenosin deaminase defisiensi, maka akan terjadilah gangguan pada pembentukan prosel B. Jadi kan tadi sel B itu perannya besar ya. Nanti kalau terjadi gangguan pada sel B, maka akan terjadilah berbagai gangguan sistem imun. Misalnya gangguan pada X-linked agamaglobulinemia. Nanti tidak terjadi proses yang tadi kita pelajari, bagaimana CD4 berfungsi ya, nanti menghasilkan sel T helper yang akan terjadi perlindungan terhadap berbagai reaksi infeksi ya. Nah, nanti akan terjadi gangguan di proses maturasi sel B-nya ya. Nah, juga bisa terjadi gangguan yang SCID tadi pada gangguan sel T-nya. Nah, sehingga nanti sel T-nya menjadi imatur, tidak bisa bekerja tadi yang menghasilkan berbagai kimokin, maka nanti gangguannya pada Dijon syndrome. Nah, dan gangguan di MHC kelas 2, sehingga nanti semua fungsi yang kita bicarakan tadi tidak berjalan. Nah, apa akibatnya? Akibat daripada imunodefisiensi yang primer ini, bisa terjadi sepsis bakteri, karena bakterinya tidak dibunuh sehingga nanti bakterinya banyak di dalam darah ya. Nah,
Kalau gangguannya pada sel B, maka nanti akan terjadi infeksi yang berat dari Streptococcus, Staphylococcus, Haemophilus. Kalau gangguannya pada fase granulositnya, maka terjadi infeksi Staphylococcus, Pseudomonas, ya. Kalau terjadi gangguan pada komplemennya, maka terjadi infeksi yang hebat, Neisseria, dan pyogenic infection yang lain. Begitu juga kalau sel T-nya terjadi gangguan, maka terjadi infeksi virus yang hebat, cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, severe varicella virus, chronic infection dengan gangguan di pernapasan, ya. Kalau sel B-nya terganggu, terjadi enteroviral encephalitis, jadi terjadi kerusakan otak, ya. Nah, pada jamur, pada gangguan sel T bisa terjadi Candida albicans yang hebat, candidiasis, pneumocystitis carinii, terutama pada pasien AIDS kita lihat banyak. Pada gangguan sel B kita lihat severe interstitial giardiasis. Nah, kalau granulositnya terganggu terjadi candidiasis, nocardia, aspergillosis, ya. Nah, gambaran yang lain, kalau sel B-nya terganggu, terjadi penyakit-penyakit agresif pada penyakit oportunistik patogen. Oportunistik itu kalau pada orang normal dia nggak ada, kalau pada orang yang imunokompromis dia akan muncul, ya. Nah, sedangkan pada gangguan sel B kita akan lihat nanti infeksi yang terus-menerus terjadi pada paru-paru, bisa terjadi septik, bisa sampai meningitis kronik. Nah, sekarang kita pelajari penyakit yang dibawa atau secondary immunodeficiency syndrome. Ya, contohnya acquired immunodeficiency syndrome atau sekarang jadi nama penyakit AIDS namanya, ya. Nah, pada penyakit acquired immunodeficiency syndrome ini penyebabnya adalah virus human immunodeficiency virus. Jadi akan menyebabkan infeksi, infeksinya laten, di mana sel T-nya nanti akan terganggu secara progresif juga, ya. Nah, gambaran morfologinya macam-macam, tergantung klinisnya, ya. Jadi orang yang kena AIDS mudah terjadi infeksi, ya, sehingga nanti infeksi bakteri seperti TBC, infeksi virus, cytomegalovirus dan lain-lain, infeksi jamur, kandidiasis yang hebat, ya. Kemudian karena gangguan imunosurveilan terhadap tumor, maka terjadi neoplasma. Neoplasmanya misalnya sarkoma Kaposi, limfoma, dan lain-lain. Dan orangnya datanya rendah, progressive immune failure, sehingga nanti pasiennya akan infeksi yang macam-macam, ya. Nah, bisa menyebabkan kematian. Nah, atau orangnya nggak ada keluhan, asimptomatik, tapi HIV positif saja, ya. Nah, nanti kita lihat viral load-nya, ya, berapa banyak virusnya. Nah, secara umum dulu banyak terjadi pada homoseksual, ya. Kalau sekarang sudah, karena mereka justru lebih aktif untuk memberikan edukasi. Pada homoseksual sekarang sudah sedikit, ya. Kemudian pasien IDUs, intravenous drug user, junkies, ya, karena lewat suntikan 25%. Walaupun juga heteroseksual sekarang makin meningkat juga, ya. Jadi pada pekerja seks komersial. Nah, ini adalah gambaran dari satu virus HIV
nanti ada protein-protein tertentu yang bisa kita detect ya. Nah, virusnya akan masuk ke tubuh kita, kemudian satu saat dia akan berproliferasi di banyak tempat, terutama limfosit. Nah, nanti dia akan blow up, akan muncul, ya, dan virusnya nanti bisa berada di mana-mana. Nah, virus HIV ini yang dulu ditemukan oleh Tuan Gelo, oleh Montaner, menghasilkan reverse transkriptase, ya. Jadi ada enzim reverse transkriptase dari satu retrovirus, dan ini akan tidak mudah dimusnahkan, ya. Bahkan dia berintegrasi di dalam kromosom hostnya. Sorry, saya dari tadi nggak ada suara ya? Halo, Parah. Ya dok, Dari tadi nggak ada suara ya? barusan Wah. Barusan aja muncul ya. Tadi nggak ngomong saya ya? Unmute ya? ya Nggak ada. Kalian kasih tahu kalau suara saya hilang ya. baik. Nah, nanti dia akan masuk ke dalam tubuh, kemudian dia blow up, muncul virus baru lebih banyak. Nah, dan dia punya enzim reverse transkriptase yang nanti oleh retrovirus ini sulit memang untuk dibuat vaksinnya, ya. Nah, patogenesisnya ketika pertama kali masuk ke dalam tubuh kita, maka dia berada di dalam darah. Dia akan berikatan nanti dengan CD4, lalu atau sel dendritik dibawa ke kelenjar getah bening. Orangnya hanya sekedar seperti flu sebentar. Habis itu dia akan tanpa gejala, ya. Nah, kemudian dia berdiam di limfoid tisu, di lymph node. Nah, kemudian dia akan berkembang di sana, lalu dia muncul di dalam darah, terjadi viremia. Nah, tubuh kita membentuk reaksi anti-HIV antibody, ya. Nah, dan ini bisa kita tes seseorang yang mengalami HIV, infeksi HIV, bisa kita tes karena ada anti-HIV antibody-nya, ya. Lalu dia replikasi selanjutnya bisa menjadi latent infection, bertahun-tahun dia tidak ada gejala, atau low level infection menjadi laten, bisa sampai 8 tahun, ya. Baru dia nanti blow up, di mana nanti daya tahan virusnya menjadi banyak sekali, dan dia akan merusak CD4, sehingga nanti kalau kita lihat limfosit T-nya menurun. Nah, dan ini depresi
yang kita lihat nanti kalau dia di bawah 250, maka berbagai infeksi akan datang, berbagai tumor akan datang, yang kita sebut dengan AIDS. Nah, jadi memang dia lama masa latennya. Nah, gambaran abnormalitas yang kita lihat, pasiennya mengalami limfopenia, ya. Jadi limfositnya rendah karena tadi dirusak oleh virus ini, dia berkembang biak di dalam limfosit T, sehingga nanti sel T-nya dirusak, ya. Jadi penurunan sel T, fungsinya juga berkurang. Begitu juga aktivasi dari sel B terganggu, ya. Kemudian juga akan terganggu makrofag, yang tadi fungsi-fungsi yang tadi. Nah, akibatnya apa? Karena sistem imunnya menurun, CD4-nya menurun, maka mudah terjadi infeksi yang bermacam-macam. Antara lain infeksi protozoa, ya, infeksi cacing. Contohnya protozoa itu adalah pneumocystis carinii yang jadi pneumonia, infeksi cryptosporidium, infeksi toxoplasma, infeksi jamur candidiasis, ya, infeksi bakteri misalnya Salmonella typhosa, Nocardia, TB. Ini satu pneumonitis carinii pneumonia, kita lihat oleh PCP. Ini kerusakan di mana terjadi toksoplasmosis, baik pada organ usus atau sampai ke otak. Nah, ini toksoplasmosis di otak. Nah, ini reaksi toksoplasmosis di otak. Nah, kemudian juga pada pasien-pasien AIDS, sering kita jumpai malignansi, ya. Jadi, cancer dalam bentuk sarkoma kaposi, limfoma sel B, limfoma di susunan saraf pusat, kanker serviks, ya. Keadaan yang lain yang bisa terjadi dengan reaksi sistem imun ini adalah peristiwa yang namanya amyloidosis. Jadi kita jumpai adanya amyloid, protein amyloid, di mana ini bisa ada di berbagai organ, sehingga terjadi pembesaran organ, baik pada ginjal, pada spleen, pada liver, ya. Nah, ini adalah gambaran daripada amyloid yang kita jumpai pada organ-organ, ya. Nah, terjadi sel plasmanya diskriasis, dan inilah salah satu menyebabkan multiple myeloma, ya. Amyloid asosiasi juga terkait dengan penyakit TB, ya, chronic glomerulonephritis disease, pada pasien-pasien hemodialise, bisa heredofamilial, mengganggu endokrin, ya, multiple endokrin anemia, dan proses ketuaan. Oke, saya rasa kita sudah menyelesaikan slide terakhir tentang penyakit autoimun disease, ya. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Izin bertanya, Dok. Ya. Terkait dengan penyakit autoimun tadi, saya pernah dengar bahwasanya penyakit autoimun ini tidak bisa sembuh, Dok. Apakah itu benar? Lalu bagaimana sih, Dok, penata laksanaan penyakit autoimun ini supaya setidaknya jika tidak bisa sembuh, gejala-gejalanya itu bisa dihentikan gitu, Dok. Terima kasih. Ya. Jadi penyakit autoimun ini kan adalah genetik, ya.
Jadi sehingga sulit sekali untuk disembuhkan. Pada saat-saat tertentu akan muncul kembali ya. Ini kenapa kok banyak sekali ya yang nggak memunculkan videonya? Coba ya, kalau kita kuliah videonya dimunculkan lah. Nanti saya tidak bisa merecord kalian bahwa hadir. Saya buka videonya dulu. Nah, sehingga kalau ada terjadi infeksi, penyakit autoimunnya akan muncul. Untuk itulah pasien lupus itu, kalaupun dia sembuh, biasanya dia rentan infeksi, rentan macam-macam. Sehingga mereka ini ada perkumpulannya, ya. Jadi mengatasinya adalah bagaimana dia untuk tidak rentan, menghindari, kemudian meningkatkan daya tahannya. Nah, karena kan penyakitnya genetik. Nah, jadi jangan pemicunya jangan ditimbulkan. Misalnya kita penyakitnya sebutlah alergi. Alergi. Kalau kita alergi udang, jangan makan udangnya. Nah, maka orang yang alergi terhadap obat-obatan biasanya dia punya apa namanya ini, gelang khusus di tangannya. Misalnya saya alergi penisilin, saya alergi turunan amoxicillin. Nanti ditulis di lengannya. Jadi kalau dia kecelakaan, tidak sadar, masuk rumah sakit, maka dokternya akan hati-hati. Oh, lihat gelangnya, oh dia alergi terhadap ini. Di rumah sakit dia tidak akan disuntik dengan itu. Nah, keluarganya juga harus tahu, oh ini paracetamol dia tidak bisa. Nanti kalau makan paracetamol dia alergi, merah, gatal, apa semua. Jadi penyakit hipersensitivitasnya bisa kita cegah. Ya. Jadi pengetahuan tentang bagaimana kita, di mana kita alerginya, bagaimana kita punya penyakit autoimun atau apa, itu harus memang mendapat edukasi yang cukup. Lalu juga orang sekitarnya harus juga tahu, sehingga kita bisa paham apa yang harus dilakukan, apa yang tak boleh dilakukan. Ya. Nah, gitu. Oke, pertanyaan yang bagus. Terima kasih, dokter. Ya, ada lagi? Kita masih punya waktu untuk tanya jawab. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi kalian nanti sebagai dokter gigi, di prakteknya harus tetap mengantisipasi kalau terjadi reaksi anafilaktik ya. Jadi ada pertolongan suntik apa namanya adrenalin ya, epinefrin di prakteknya. Sehingga kalau terjadi reaksi anafilaktik bisa tertolong. Ada lagi? Yuk tanya selagi bisa. Saya tanya, siapa yang mau tanya? Saya mau manggil Yulita.
Yulita, ada Yulita? Mana Yulita? Ada Yulita? Saya mau panggil Angel Julia. Ada Angel? Angel mana Angel? Angel Julia. Yuk, nyatakan dirimu hadir. Mana Angel? Angel Julia. Salsabila. Mana Salsabila? Yuk, buka anunya. Salsabila. Nah, udah ya. Kenapa tadi dimatikan videonya? Salsabila. Penyakit apa yang terjadi pada tiroid? Yang penyakit autoimun. Penyakit apa? Oke, saya tanya untuk Rena Fitria. Penyakit apa yang terjadi pada tiroid untuk autoimun disease? Rena Fitria. Iya, Dok. Nah, penyakit apa? Mana Rena Fitria? Hashimoto thyroiditis, Dok. Hah? Hashimoto thyroiditis, Dok. Hashimoto thyroiditis. Loh kok yang jawab bukan yang Rena Fitria pakai 2 device ya? Izin, Dok. Iya, Dok. Oh. Oke. Hashimoto thyroiditis ya. Jawabannya benar. Pertanyaan berikutnya. Kalau kalian nggak bertanya, saya yang bertanya kan. Nur Afifah. Mana Nur Afifah? Apa tak dibuka videonya? Nur Afifah. Reaksi tipe 3. Reaksi hipersensitivitas tipe 3. Itu terjadi apa khasnya? Reaksi intermediat, Dok. Reaksi tipe 3 itu, Yulita bisa jawab? Reaksi kompleks antigen antibodi ya. Reaksi kompleks antigen antibodi. Ahmad Zaki. Ya, Ahmad Zaki namanya ya. Ya. Nah, Ahmad Zaki. Kalau kita melihat kenapa pasien sesak napas pada pasien alergi terhadap obat misalnya?
Yang kita harus hati-hati, bisa-bisa mati pasiennya nanti. Itu kenapa terjadi, Ahmad Zaki? Kok pasiennya sesak, tiba-tiba pucat, mati aja dia. Gimana, Ahmad Zaki? Karena bronkospasme, Dok. Ya, Bronkos. terjadi spasme pada otot-otot polos ya, sehingga pasiennya bisa mual, muntah. Tapi yang gawat itu kalau bronkusnya spasme, mati pasiennya ya. Oke. Yang begitu-begitu kita harus tahu ya, karena kita berhubungan dengan pasien, mengintervensi pasien. Nanti dia takut dengan zeta, baru nengok tangnya zeta udah pingsan dia. Kenapa pula tuh zeta? Ada orang pingsan tiba-tiba. Tahu zeta? Baru ngelihat tang ekstraksi kita, udah pingsan dia. Nah, itu apa pula itu? Zeta. Tahu zeta? Semaput dia tiba-tiba di praktek kita. Aiko Chai. Nah, Aiko. Ada orang pingsan, ngelihat mau dicabut giginya. Kenapa itu, Aiko? Ya. Oke ya, jadi kalau ada orang ketakutan pingsan, itu namanya neurogenic shock. Karena terlalu takut, terjadilah proses reaksi pada sarafnya, sehingga nanti terbentuk pelebaran pembuluh darah yang berlebihan. Shock juga. Atau kesakitan yang luar biasa. Ya, cabut gigi, si Naswa, dia cabut gigi pasien, nggak bagus. Anestesi lokalnya, kesakitan pasiennya, pingsan. Nah, itu neurogenic shock ya. Nah, bukan anafilaktik shock. Beda dengan anafilaktik shock. Baik. Terima kasih atas kehadirannya semua. Mudah-mudahan kuliah kita hari ini yang 2 jam